Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Ibu bapak, saudari-saudara dan semua sahabat-sahabat GKJ Gandaria, kita berjumpa dalam acara khusus hari ini. Saudara-saudara bisa melihat backdrop yang ada di belakang saya. Kita berjumpa dalam acara talk show Masa Raya Paskah. Talk show-nya ngapain? Kita mau berbincang tentang apa? Nah, stay tune ya. Kok salah ngomongnya, bukan stay tune, stay tune. Nah, kira-kira begitu. Nah, di event ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua sahabat kita. Saya yakin kita semua sudah pada kenal. Yang pertama adalah, ini yang paling cantik di antara kami bertiga, Mbak Kinanti Anindita Sari, atau orang-orang lebih mengenal dengan nama Mbak Nindya. Apa kabar Mbak Nindya? Baik, Pak Pendeta. Waduh, dipanggil Pak Pendeta tua gitu ya kayaknya ya. Oke deh. Nasib memang. Mbak Nindya, lalu satu lagi sahabat kita, Mas Ananta Setia Pradana, yang biasa dipanggil Papa Timo. Wah, apa kabar Mas Anta? Puji Tuhan, baik Mas. Aduh, seneng saya mendengar kabar baik semua dari Mas Anta dan Mbak Nindya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Tanggal 22 yang lalu, 22 Maret, itu genap kita setahun nggak bergereja di sini, gitu ya. Jadi COVID-nya sudah berulang tahun nih, teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara. Nah, selama setahun ada banyak kisah yang kita jalani. Bisa nggak Mbak Nindya, Mas Anta cerita selama pandemi ini apa sih pergulatan, dinamika hidup, atau apapun yang Mbak Nindya dan Mas Anta rasakan, bisa nggak diceritakan? Mulai dari siapa dulu nih? Oh, Mbak Nindya dulu? Terserah. Oh, jangan terserah tapi ngomong duluan. Oh, iya. Mbak Nindya deh. Oke. Pertama-tama selamat pagi, siang, sore untuk saudara-saudara sekalian. Yang malam juga disapa yang dong? malam juga, ya maaf, selamat malam juga. Perkenalkan, saya Nindya, saya merupakan mahasiswa, sebenarnya saya udah lulus sih Pak, gimana ya? Mahasiswa tapi menunggu wisuda gitu. Oke. Mahasiswa menunggu wisuda, oke? Di Unika Atmajaya. Oke, saat ini saya sedang sibuk bekerja, masih mulai bekerja di salah satu kementerian di Indonesia. Nah, untuk selama pandemi ini ya, jujur aja kalau boleh cerita singkat sih, selama masa pandemi ini saya melewati 3 fase kehidupan yang menurut saya itu penting. Nah, yang pertama, saya harus melewati pandemi di masa saya berkuliah. Nah, yang kedua, saya harus mengerjakan skripsi saya secara online dengan segala dinamikanya, yaitu seperti sidang online, bimbingan secara online, dan yang terakhir adalah saya harus kerja secara online. Seperti itu. Nah,
dinamika yang saya hadapi itu tentunya banyak karena saya harus mengakhiri perjuangan saya yang tidak seperti orang-orang gitu, yang bisa selebrasi dengan bebas, yang bisa yang bisa dapat entertainment dengan gampang gitu. Contohnya kan sekarang mau ke salon aja susah gitu, dan kita diwajibkan untuk selalu di rumah buka laptop terus langsung bekerja, buka laptop langsung belajar gitu. Jadi menurut saya selama pandemi ini saya merasa kurang bisa dapat hiburan gitulah. Jadi harus struggling sama diri sendiri dan harus cari cara gimana untuk bisa terus maintain physical mental kita juga gitu. Oke. Jadi Mbak Nindya mengalami begini, mungkin analoginya begini. Bayangin ada sekuntum bunga yang lagi berusaha mekar begitu ya. Benar. Mekar, dan biasanya ketika bunga mekar itu kan didatangi banyak kumbang begitu. Nah, karena pandemi semuanya ditutup. Kalau orang Jawa bilang dikekep gitu ya. Sehingga pergulatannya lebih kepada bagaimana menjaga dalam tanda kutip ya kewarasan, karena harusnya seusia Nindya bisa mengeksplorasi banyak hal di luar dirinya, belajar menunjukkan aktualisasi diri, tetapi harus ditutup karena pandemi, kira-kira begitu ya? Betul sekali. Oke, Mbak Nindya. Kalau Mas Hanta gimana, Mas? Pandemi setahun itu banyak banget pengalaman, Mas. Kalau ditarik mundur, itu dari mulai bulan Juni, itu baru kira-kira baru 3 bulan semenjak pandemi Indonesia, anakku lahir di masa pandemi. Lalu maju lagi ke Desember, puji Tuhan, aku bilangnya puji Tuhan ya. Puji Tuhan, Tuhan kasih pengalaman aku boleh terkena COVID waktu itu. Positif COVID dan sempat menjalani isolasi. Lalu merasakan juga seperti yang Mbak Nindya tadi bilang, pekerjaan jadi semuanya berubah. Jadi melakukan semuanya dari rumah. Awalnya memang seneng gitu kan. Awalnya wah enak nih bisa punya waktu lebih banyak. Tapi lama-lama ada satu yang hilang adalah ini soal pekerjaan. Pekerjaan kita jadi sulit untuk diselesaikan gitu. Yang tadinya bisa 1 hari bisa selesai, tapi karena di rumah itu nggak bisa dilakukan 1 hari selesai, itu nggak bisa gitu. Ada aja pasti halangannya, ada aja pasti gangguannya. Di satu sisi ada hal yang baiknya, di satu sisi ternyata ada kendala. Jadi kalau ditarik mundur sebenarnya Tuhan kasih banyak pengalaman sekali 1 tahun menjalani pandemi ini. Seperti itu. Iya, jadi kaya begitu ya. Betul. Kaya pengalaman karena mengalami kebahagiaan. Mas Hanta dikaruniai anak yang sekarang imut, lucu dan ganteng begitu kayak bapaknya. Di tengah pandemi lalu harus sempat merasakan deg-degannya jadi pasien COVID begitu. Terus pekerjaannya jadi ya somehow ada banyak kendala lah gitu ya. Nah, saya mau menggali lebih dalam nih antara Mbak Nindya dengan Mas Hanta. Saya mulai dari Mbak Nindya dulu. Kan seperti bunga yang harusnya mekar lalu kemudian ditutup gitu ya. Karena pembatasan. Dan mau nggak mau kan Mbak Nindya harus live with that gitu kan. Harus hidup dengan itu. Pertanyaan saya adalah how you can live with that? Bagaimana bisa menjalani sesuatu yang tidak seharusnya Mbak Nindya harapkan begitu? Pertama-tama sih aku berusaha untuk menerima perubahan itu sendiri kan. Jadi dengan adanya COVID ini semua tuh berubah, dan perubahan itu menurut aku perubahan harus kita terima. Dan aku cara mengatasinya itu pertama dengan ikhlas, karena ya mau gimana lagi gitu, bener-bener udah nggak bisa. Pas itu ada harapan bahwa COVID akan usai Juni atau Mei gitu. Masih ada harapan, tapi kesini-sini kok udah makin lama kayak nggak ada harapan. Ya udah akhirnya pertama ikhlas, kedua berserah pada Tuhan, minta tolong sama Tuhan sih lebih, karena itu kan aku kayak
mau menyelesaikan suatu battle di dalam hidup aku. Jadi aku butuh butuh semangat, butuh dukungan secara spiritual lah lebih. Jadi aku minta tolong sama Tuhan untuk mampukan, walaupun aku sendiri juga mungkin gak mampu gitu, tapi karena ada Tuhan akhirnya aku mampu. Lalu aku berusaha untuk selalu bersyukur, karena kalau kita selalu mengeluh, aku udah ngerasain juga kalau aku selalu ngeluh, yang ada mood aku hancur, aku malas ngapa-ngapain dan makin sedih gitu. Nah aku berusaha untuk bersyukur dan aku lihat apa yang udah Tuhan kasih buat aku. Dan yang terakhir itu aku setia sama perkara kecil. Jadi apa yang ada di depan mata aku selesain sebisa aku selesain dengan terbaik. Dan lagi-lagi aku serahin aja sama Tuhan, karena kalau misalnya kita juga khawatir gimana hasilnya, itu ya nambah beban pikiran sih. Jadi lebih kayak seperti itu aja, lebih kayak berserah gitu sih Mas. Oke. Nah tadi Mbak Nindya mengatakan apa yang di depan mata selesaiin gitu. Di depan kita sudah ada kopi. Oh iya benar. Bisa diselesaikan juga boleh kan ya? Nah yang di rumah juga boleh lah gitu kan. Kita sambil minum juga boleh. Nah Mbak Nindya boleh nggak saya gali lagi? Tadi Mbak Nindya mengatakan ya karena situasinya memang begini, ya udah terima aja, lalu belajar ikhlas, mengerjakan apa yang bisa, lalu bersyukur. Nah proses menerimanya itu dari pertama kan pasti itu nggak mudah gitu kan. Benar. Sampai kemudian sampai akhirnya ya udahlah ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya udah ini aja yang dikerjain. Itu prosesnya berapa lama dan apa yang Mbak Nindya lakukan? Yang itu prosesnya mungkin sekitar ya 3 bulan itulah, 3 bulan yang awal-awalnya ada janji-janji COVID dah selesai. Itu benar-benar masih kayak harapannya tuh bisa bebas, harapannya bisa kembali ke sekolah, ke kampus lagi gitu. Tapi kesini udah nggak ada, no hope lah gitu kan. Pernah sempat ada di fase kayak bete banget mall nggak buka gitu, terus bete banget harus ngapain lagi, challenge semua udah dilakuin gitu lah, dari dalgona, terus dari dari apa namanya yang pass the brush challenge itu sama teman-teman gitu, itu udah semua dilakukan. Tapi yang sangat berpengaruh itu karena puji Tuhan saya dikelilingi orang-orang yang baik sama saya dan selalu support. Dan yang paling utama sih saya rasakan selalu ingetin untuk bersyukur. Karena kadang saya lupa juga untuk bersyukur, dan saya dikelilingi oleh keluarga serta teman-teman dan pasangan juga yang sangat suportif gitu. Selalu ingat, Nin ayo bersyukur gitu. Masih banyak yang harus kehilangan keluarga karena COVID, masih banyak yang kehilangan, banyak lah, nggak usah disebutin gitu. Dan kalau terus mengeluh itu ya nggak ada artinya juga. Jadi mending bangkit dan kerjakan apa yang aku bisa gitu. Oh ya, lagi-lagi aku mikir aku bisanya apa, dan apa yang cocok di masa pandemi ini sih gitu. Jadi itu yang bikin aku mungkin ada semangat untuk bangkit. Ya, aku bisanya apa dan apa yang cocok di tengah pandemi. Kayaknya enak nih untuk kamu rebahan. Bisanya apa? Rebahan. Kapan lagi kita rebahan jadi pahlawan kan kalau nggak di masa pandemi gitu kan? Ya mungkin itu salah satu kelebihannya, mungkin emang suka rebahan, tapi ya mikir bisanya sambil rebahan biar dapat benefit lain gitu. Apa gitu. Oke, nah sekarang ke Mas Anta. Jadi campur aduk rasanya gitu ya. Tuhan memberi karunia Mas Anta Timo setelah pernikahan usia 2 tahun. 2 tahun kemudian Timo lahir, tapi kok yo pas di tengah pandemi. Betul. Terus mengalami jadi pasien. Betul. Begitu. Apa yang membuat Mas Anta bisa bertahan, Mas? Pada waktu itu sempat terguncang banget kan. Itu aku ingat banget. Tanggal 28 November itu pertama kali gejala itu muncul. Itu masih berpikir itu gejala biasa gitu, sakit biasa lah, hanya demam soalnya kan. Lalu ditunggu 4 hari kok nggak kunjung sembuh. Akhirnya, nah di hari ketiga itu sempat cek lab dan hasil semua baik. Hari keempat kita putuskan ya sudah kita swab. Waktu itu saya sama istri swab. Hari keempat itu pagi malam keluar hasil. Begitu melihat hasil positif, itu terguncang sekali. Itu pada waktu itu anak sudah diungsikan ke rumah
eyangnya. Tinggal saya sama istri. Saya mencoba kuat saat itu melihat hasil itu. Istri sudah keluar pertama kali hasilnya 15 menit sebelum saya. Dia negatif. Oke. Dan saat itu sambil menunggu hasil saya keluar, kita kontak gitu. Sebelah-sebelahan masih. Sambil nunggu, lalu keluar hasil saya positif, saya bilang, "Tunggu, saya coba tenang dulu." Gitu. Mencoba sedemikian rupa untuk tenang. Saya mencoba berjalan, mau ambil minum. Saat itu saya udah bilang, "Jangan mendekat, pokoknya jangan sentuh saya sama sekali." Ke belakang ngambil minum, itu tiba-tiba saya sempoyongan, kayak mau pingsan rasanya. Badan gemetar semua, sampai benar-benar istri tuh melihat kayak pengen nahan, pengen meluk. Cuma saya bilang, diam di situ gitu. Saya sudah positif sekarang. Itu badan saya ingat banget, gemetar sekali, gemetar hebat, keringetan, sampai saya jongkok di situ. Saya bilang saat itu, aduh ya Tuhan, ini saya bisa nggak nih. Di situ saya mencoba tenang. Pada akhirnya, oke, saya bisa berdiri lagi. Saya bilang, mulai sekarang kita pisah kamar. Saya sempat bilang sama istri, kamu susul anak, kamu pergi dari rumah ini, biar saya sendiri di sini isolasi. Dia nggak mau. Di situ sebenarnya sempat khawatir juga, jangan sampai nanti malah virus itu menularkan ke dia dengan dia ikut isolasi. Tapi dia bilang tidak, saya mau isolasi bareng kamu gitu. Saya mau jagain, saya mau nyiapin semua kebutuhan. Di situ saya udah nggak mau, nggak mau ada perdebatan lagi. Saya bilang oke, tapi jaga kondisimu. Oke, baik. Akhirnya kita deal. Saat itu kita langsung hubungi orang tua bahwa saya positif. Itu belum kepikiran tuh, wah anak gimana, karena sempat kontakkan beberapa hari sebelumnya. Nah terus proses mendamaikan diri itu lumayan lama. Saya baru bisa menerima itu kira-kira 2 hari setelahnya. Menerima keadaan bahwa saya memang Tuhan berikan virus itu ke dalam tubuh saya. Itu 2 hari. Sepanjang masa 2 hari itu saya benar-benar, ya kenapa sih Tuhan gitu? Kenapa harus saya? Gitu. Terus kenapa harus saat ini? Terus sanggupkah saya bisa melewati semua ini? Dan yang pertanyaan saya yang saat itu benar-benar terlintas di pikiran adalah bagaimana di tengah jalan nanti ketika kondisi saya semakin memburuk. Kepikiran banget itu. Gimana anak saya nanti gitu. Itu kepikiran banget sampai akhirnya proses diam 1 hari 2 hari barulah muncul semangat. Kamu nggak bisa gini terus tak gitu. Saya harus bangkit, saya harus punya semangat lagi gitu. Kalau saya mau keluar dari semua ini, ya saya harus punya semangat itu untuk keluar dari hal ini gitu. Nggak bisa saya harus terpuruk terus, nggak bisa. Semakin saya terpuruk maka kondisi mental saya akan semakin jatuh. Disitulah saya berpikir bangkit, ayo gitu. Kepikiran juga anak, kamu harus bangkit buat anakmu gitu. Anakmu masih kecil, oke. Mulai saat itu bangkit. Sempat bingung juga kan, wah apalagi ini kasus pertama juga di komplek. Ini sempat diskusi sama istri tuh via WA. Dia di kamar belakang, saya di kamar depan. Kita perlu lapor nggak ke lingkungan? Saya sempat bilang, apa nggak usah ya? Udah kita isolasi aja, diam di rumah. Tapi istri bilang yakin nggak mau lapor, nggak apa-apa. Akhirnya saya putuskan iya juga sih, nggak fair rasanya kalau saya nggak memberitahu. Betul, gitu. nggak fair banget buat orang lain gitu kan. Saya berpikir kalau seandainya nanti ada kasus serupa di komplek ini, lalu orang itu tidak menginformasikan, karena saya punya pengalaman saya juga seperti itu, kan nggak baik gitu. Pada akhirnya waktu itu saya langsung oke, kita bilang, yang pertama kali kami infokan adalah tetangga kami yang nempel. Kami bilang mohon maaf harus menyampaikan kabar ini bahwa saya positif COVID dan akan menjalani isolasi di rumah. Oke. Takutnya adalah saat itu takut dikucilkan. Takut merasa, karena kan awal-awal dulu kan pemikiran yang berkembang di masyarakat kan, wah kayak aib banget gitu penyakit ini. Sampai dijauhin lah, sampai diusir dari lingkungan lah, nggak boleh isolasi di situ. Ketakutan itulah yang muncul saat itu.
habis bilang ke tetangga, saya langsung lapor kepada ketua paguyuban di komplek. Lalu saya teruskan juga ke RT bahwa mohon supportnya saja, mohon kami dibantu nanti jika memang kami perlu sesuatu apapun, mohon bantuannya Bapak Ibu semua gitu. Dan ini mungkin juga yang menjadi salah satu pelecut semangat. Ternyata responnya adalah luar biasa. Oke. Di situ semua memberi dukungan. Cepat sembuh ya Pak gitu. Baik, terima kasih. Dan seiring berjalannya isolasi itu tetangga itu bergantian membantu. Ada aja yang mengirimkan makanan, ada aja yang pasti nanya setiap hari, ada aja yang nanya, Pak perlu apa? Lagi perlu apa? Oh, nggak perlu Pak, nanti kalau perlu kami kabari. Di situ saya berpikir, wah ternyata pikiran saya salah selama ini. Justru di saat saya takut bahwa orang lain menjauhi saya, justru Tuhan kasih satu hal yang berbeda. Justru Tuhan kasih orang-orang terbaik lah. Bisa dibilang Tuhan berikan tetangga-tetangga yang baik buat saya, yang mau support, yang tidak melihat keadaan seperti apa, tapi tetap mau support dengan cara yang ada gitu, dengan caranya masing-masing. Itu puji Tuhan banget. Disitulah salah satu pelecut semangatnya juga karena punya orang-orang sekitar yang baik, terus orang tua juga selalu support. Pada waktu itu malah kami belum tracing sampai orang tua. Waktu itu baru saya sama Hosi kan. Akhirnya beberapa hari kemudian juga anak, orang tua, mertua, adik-adik semuanya di tracing, di PCR. Puji Tuhan semuanya negatif. Wah puji Tuhan, di situ membuat saya lega. Oh puji Tuhan, benar-benar cuma saya berarti. Lalu di kantor juga melakukan tracing karena saya sempat kontak dengan teman-teman kantor di hari Jumatnya. Semuanya negatif. Saya sempat bertanya sama Tuhan, saya kena dari mana ini Tuhan? Gitu. Cuma pertanyaan itu pada akhirnya nggak saya pikirkan. Yang saya pikirkan selalu adalah, ayo Tuhan bantu saya buat keluar dari semua ini gitu. Kasih bantu saya untuk bisa melewati ini gitu. Bantu saya untuk sabar. Down iya, tapi pada akhirnya merasa harus nggak bisa begini terus, harus bangkit. Dan saatnya bangkit memang harus bangkit gitu. Dari situlah semua keadaan membaik. Di hari ke-9, hari ke-10 itu tiba-tiba saja gejala semua hilang. Setelah 9 hari saya mengalami gejala tuh demam tuh naik turun. Seperti tipes waktu itu, ngira tipes sebenarnya. Itu 9 hari gejala naik turun. Setiap malam tuh panas demam mulai tinggi. Nah, di hari ke-9, hari ke-10 itu hilang begitu saja. Saya cek suhu karena pada waktu isolasi itu saya berkala setiap 2 jam cek suhu. Saya cek suhu setiap 2 jam di hari ke-10 itu, wah sudah normal suhunya. Saya pikir wah ini masih pagi, biasanya pagi normal. Seharian saya cek suhunya berkisar di situ-situ aja. Wah puji Tuhan sudah membaik berarti. Sampai hari berikutnya, wah ternyata sudah membaik. Gitu. Dari situlah semuanya keadaan sudah mulai membaik dan saya merasa saya pasti sembuh nih. Saya pasti sembuh gitu. Lalu hari keempat setelah saya dinyatakan positif, itu saya diminta datang ke puskesmas untuk swab ulang. Itu tanggal 7 Desember saya ingat. 7 Desember saya swab PCR ulang. Harapannya adalah hasil itu bisa keluar 3 hari paling tidak. Tapi ternyata enggak, hasil itu baru keluar tanggal 16 Desember dari puskesmas. Nah 16 Desember ini bertepatan dengan 2 minggu saya menjalani isolasi. Selesai berarti kan. Berarti saya harus swab lagi gitu untuk memastikan. Sebenarnya di aturan nggak ada sebenarnya, pada waktu itu aturannya sudah tidak perlu swab. Cuma saya nggak mau, istri juga nggak mau, harus swab. Oke kita swab. Tanggal 16 pagi kami ke rumah sakit swab, kami berdua. Hasil malam sudah keluar. Istri tetap yang pertama keluar, negatif. Hasil saya masih belakangan. Disitulah saya merasa aduh, ini biasanya kalau lebih lama ini ada sesuatu. Saya masih ada mindset itu. Ternyata begitu hasil keluar, wah puji Tuhan, hasilnya sudah negatif. Nggak lama setelah hasil rumah sakit keluar, hasil puskesmas masuk dan hasilnya negatif. Saya jadi berpikir, wah itu tanggal 7 berarti saya sudah negatif gitu. Andai saat itu hasilnya bisa keluar lebih cepat,
itu imun saya mungkin akan semakin baik gitu kan. Tapi it's okay lah gitu. Tuhan kasih semua semua ini pasti punya rencana gitu kan. Jadi ya pandemi ini mengajarkan bahwa keadaan itu berubah. Kita pun harus berubah. Pola pikir itu kita nggak bisa sama kayak dulu gitu. Apalagi kemarin ketika sudah dikasih pengalaman COVID, ya semangatmu harus terus ada gitu. Sekalipun hal ini mungkin kau pikir itu nggak bisa kau jalani sekalipun kau mau menyerah dulu, tapi harus keluar gitu. Saat itu yang benar-benar menjadi semangat adalah satu, saya harus segera sembuh karena anak, untuk keluarga, dan punya seperti tadi Mbak Nindya, punya orang-orang dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mensupport gitu. Benar-benar yang tadinya kita kira kita nggak akan dapatkan dari orang-orang ini, justru kita dapatkan sesuatu hal yang lebih gitu. Yang saya belajar adalah ketika benar sebenarnya apa yang selama ini kita dengar, ketika Tuhan kasih suatu hal ibaratnya suatu ujian, Tuhan kasih suatu perkara sama kita, percayalah bahwa kita nggak jalani itu sendirian. Tuhan yang akan kasih kekuatan untuk kita keluar dan selesaikan perkara itu. Itu yang benar-benar kemarin saya pelajari, yang saya dapat dari pengalaman waktu COVID. Seperti itu, Mas. Wow, luar biasa sahabat-sahabat, kisah bagaimana Mas Anta mengalami kayak roller coaster ya. Iya, betul. Lalu gradually naik begitu. Dan yang menarik yang saya tangkap dari ceritanya Mas Anta adalah orientasi pada orang lain. Betul. Gitu ya. Dia berpikir ketika saya positif gimana anak saya, gimana istri saya, gimana tetangga-tetangga. Lalu orientasi pada orang lain, termasuk juga pikiran negatif gitu kan. Gimana kalau saya nanti share malah dijauhi, tetapi Tuhan malah membalik itu ya. Karena ketika Mas Anta share, justru orang-orang yang tadinya ditakuti akan menjauh, justru semakin mendekat. Betul. Wow. Itu yang benar-benar di luar di luar perkiraan lah semuanya. Kita benar-benar, ya benar yang selama ini dengar adalah kita nggak bisa menyelami pikirannya Tuhan gitu, dan kita nggak bisa tahu apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita lewat orang-orang sekeliling kita nggak bakal tahu. Itu benar-benar, wah, ya emang hebat banget sih, Tuhan hebat banget gitu. Betul. Ya udahlah, berserah aja. Jadi setelah itu ya udah berserah, Tuhan, aku berserah. Tuhan mau apa di hidupku, ya sudah, aku ikuti. Yes. Gitu. Amen, brother. Amen. Karena itu yang terjadi. Nah, satu kata tadi yang disebutkan oleh Mas Anta, juga Mbak Nindya menyebutkan tapi tidak secara langsung. Change, perubahan. COVID membuat kita semua berubah. Betul. Gitu ya. Rencana kita, bahkan jalan hidup kita kayaknya dibelokkan. Ya, dibelokkan yang kita sendiri nggak tahu gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana sih kita bisa berdamai dengan perubahan itu? Bagaimana kita bisa menerimanya, lalu kemudian seperti Mas Anta tadi, Mbak Nindya juga ya udahlah gitu kan. Kan sekarang banyak orang yang masih denial nih, Mas. COVID itu konspirasi global gitu misalnya kan, atau misalnya COVID nggak mempan gua gitu kan, atau ya terserah deh, gua tetap harus butuh makan, makanya protokol kesehatan nggak dilakukan lagi. Jadi orang nggak sadar bahwa kita berubah, kita sudah berubah gitu. Ada yang masih ngotot kapan gereja buka misalnya. Nah, gimana caranya Mbak Nindya dan juga Mas Anta untuk bisa menerima akhirnya bahwa ya itu perubahan yang memang harus saya terima gitu, dan how to deal with it gitu. Kira-kira gimana? Mbak Nindya dulu, oke. How to deal with it itu pasti aku pikir sama kayak Mas Anta bilang tadi, Tuhan pasti punya rencana lah ya. Tuhan ngelakuin sesuatu pasti ada tujuannya, dan aku sebagai orang yang beriman, aku percaya aja kepada Tuhan kalau emang ini jalannya gitu. Aku juga harus menerima bahwa kalau aku nggak bisa wisuda secara offline seperti yang lainnya, seperti memakai toga dan lain-lain, itu aku juga harus terima. Aku juga harus terima kalau sekolah aku harus online juga, kerja harus online juga, dan itu memerlukan effort yang lebih ekstra, di mana
konsentrasi harus meningkat, lalu mata juga harus terus di maintain kesehatannya supaya nggak nambah minus atau gimana, dan pokoknya effort lainnya agar kita terus bisa berdamai sama diri sendiri dan juga bisa tetap bersyukur juga sama Tuhan yang aku udah bilang tadi. Dan nggak nyalahin Tuhan, nggak nyalahin siapa-siapa, karena aku sih percaya kalau ini perlahan-lahan mungkin akan membaik ya, tapi aku juga nggak tahu kapan. Dan aku hanya berharap yang terbaik aja lah buat semuanya, dan kita semua bisa tetap sehat. Dan aku masih bersyukur juga sampai saat ini masih sehat, masih ketemu sama keluarga, masih ketemu sama teman walaupun nggak seperti dulu gitu. Oke, thank you Mbak Nindya. Kalau Mas Anta gimana Mas? Benar tadi kata Mbak Nindya, ya mencoba untuk tidak pernah menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan atas keadaan yang terjadi itu. Bagaimana menerimanya ya benar-benar apa ya, harus membuka diri, benar-benar mereka ulang pemikiran gitu, yang tadinya ya udah jalanin biasa tapi sekarang kan sudah nggak bisa, semuanya serba terbatas, semuanya serba harus ikuti protokol gitu. Benar-benar harus ya kitanya dulu lah membuka diri dulu untuk berubah gitu. Kalau kitanya nggak bisa itu ya selama kita nggak akan pernah bisa berdampingan dengan kondisi yang saat ini terjadi. Aku belajar untuk ya sudah, aku pun harus berubah dulu. Aku berubah, terima keadaan ini, percaya bahwa Tuhan, semua yang terjadi ini memang sudah dirancangkan dengan baik, dan pasti akan ada sesuatu yang baik juga nantinya yang akan Tuhan datangkan pada setiap manusia gitu dalam keadaan seperti ini gitu. Sudah terlalu banyak orang yang kehilangan orang terkasih, sudah terlalu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, sudah terlalu banyak orang yang terdampak karena pandemi ini. Kalau kitanya tidak mulai untuk berubah, ya kita nggak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan kondisi saat ini. Jadi lebih membuka diri dulu sih kalau aku. Membuka diri, ya akunya harus berubah. Dunia berubah, kenapa saya harus tetap seperti dulu gitu. Aku pun harus berubah juga, menyesuaikan diri seperti itu. Ya, terima kasih Mas Anta dan Mbak Nindya. Satu pertanyaan terakhir sekarang, bukan pertanyaan sebetulnya, lebih kepada setelah kita menjalani dengan berbagai kisah dan dinamika serta perspektifnya, ada pesan nggak buat teman-teman, buat sahabat-sahabat, buat ibu bapak, siapapun yang menonton tayangan ini? Pesan dari Mbak Nindya, pesan dari Mas Anta untuk mereka. Aku dulu. Iyalah, dari tadi Mbak Nindya dulu kan. Siapa tahu mau diganti. Oke, pesan terakhir dari aku untuk Bapak Ibu sekalian dan untuk saudara-saudara sekalian di rumah maupun dimanapun kalian berada, aku mau menyampaikan bahwa jangan menyerah, tetap semangat, kita berjuang bersama. Aku pun merasakan kegalauan juga, dan aku paham apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan, dan jangan khawatir, selama kita punya Tuhan pasti ada jalannya. Amin. Thank you Mbak Nindya. Mas Anta. Ya, buat Bapak Ibu semua yang menonton talk show ini, aku cuma seperti tadi berpesan bahwa keadaan dunia ini berubah, maka kita pun juga harus menyesuaikan untuk berubah dalam berbagai hal, dalam berbagai kegiatan kita, dalam aspek kehidupan kita, semuanya harus berubah. Terlepas dari, karena saat ini masih banyak yang berpikir bahwa COVID ini konspirasi, ini ini benar-benar permainan elit global, ya apalah itu, terserah gitu. Tapi jangan pernah berpikir bahwa pandemi ini, jangan pernah berpikir bahwa COVID ini tidak ada. Ini nyata dan kita semua bisa terkena dampaknya gitu, baik kita terkena virusnya maupun dampak dari pandemi yang kita jalani selama ini. Pesanku adalah sama seperti Mbak Nindya tadi, tetap semangat, tetap berpengharapan,
tetap bersyukur dengan setiap keadaan yang kita jalani saat ini. Lalu yang terakhir adalah tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Memang ini sangat membatasi kita, harus pakai masker lah, sering cuci tangan. Emang awalnya itu saya dulu juga berpikir bahwa ribet banget gitu kan, sesek banget sih harus pakai masker setiap saat. Tapi ya ini buat kita gitu. Kalau kita mau membuat keadaan ini lebih baik, ayo kita lakukan sama-sama. Ini nggak bisa kita keadaan ini tidak akan bisa menjadi lebih baik jika hanya segelintir orang yang melakukan, tetapi harus semua orang melakukan. Jadi bersyukurlah dengan keadaan yang kita alami sekarang, tetap kuat dalam setiap perkara yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan tetap berpengharapan pada Tuhan, dan tetap percaya bahwa apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan senantiasa memegang tangan kita semua dan memelihara kehidupan kita. Demikian. Wah, terima kasih. Ayo yang di rumah juga tepuk tangan. Di sekeliling kita semua tepuk tangan. Nah, ibu bapak, saudari-saudara, sahabat-sahabat yang menonton tayangan ini, sebetulnya masih panjang kalau mau diceritakan lagi. Tetapi sekelumit kisah mereka, dinamika hidup mereka menawarkan satu titik-titik terang lah bagi kita di tengah gelapnya situasi pandemi ini. Ada 3 kata kunci yang dari tadi mereka katakan. Yang pertama adalah accepting, penerimaan, menerima. Ya sudah, memang dunia kita seperti ini, pandemi ya seperti ini. Memang proses untuk sampai pada titik menerima itu panjang. Ada proses denial, ada proses anger, ada proses depression, lalu bargaining, tawar-menawar, baru kemudian accepting. Tetapi itu langkah pertama, menerima realitas yang memang tidak bisa kita ubah. Lalu setelah kita menerima, kita perlu melakukan adjustment, penyesuaian diri. Ya karena situasinya begini, ya kita harus berubah begitu. Cara pandang kita, tindakan kita, kebiasaan kita. Nah, dari 2 hal itu kita akan dibawa pada satu titik yang jadi percakapan kita, pengharapan. Kalau kita menerima dan menyesuaikan diri, harapan itu akan tumbuh. Dan percayalah, harapan itulah yang membuat kita bertahan sampai sekarang ini. Jadi tetaplah melakukan itu, terima, sesuaikan diri kita, dan terus menumbuhkan dan menyemai harapan. Terima kasih untuk Mas Anta yang sudah berbagi kisah yang luar biasa. Sama-sama, Tepuk Mas. tangan untuk Mas Anta. Terima kasih untuk Mbak Nindya yang juga berbagi kisah yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Nindya. Demikian Ibu Bapak dan Saudara-saudara, talk show Masa Raya Paskah kali ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat, dan teruslah menjadi berkat. Terima kasih. Sampai ketemu. Dadah semua dong. Nah. Dadah. Patahkan kakiku, patah tanganku, rabut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.